Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Aqidah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala yang disusun oleh Fadilatul Syekh Nu'man bin Abdul Karim Al-Watar hafidhallahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Sekarang kita sampai pada halaman ke-70. Bab maja'a anil Imam Syafi'i rahimahullah fi a'zami ayatin yuhtajju biha ala ahlil irja. Bab tentang ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala yang berkaitan dengan ayat yang paling ampuh, yang paling kuat untuk membantah kelompok Murji'ah. Anak ulangi lagi, bab tentang ucapan Imam Syafi'i rahimahullah yang berkaitan dengan ayat yang paling ampuh, yang paling agung, yang paling kuat dalam membantah kelompok Murji'ah. Kita baca dulu riwayatnya. An Abi Utsmana Muhammad ibni Idris Asy-Syafi'i rahimahumullahu ta'ala. Diriwayatkan dari putranya Imam Syafi'i yang namanya sama, Muhammad bin Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Beliau berkata, sami'tu abi yaqulu lailatan lil Humaidi. Kata putranya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, aku mendengar ayahku berkata pada suatu malam kepada Al-Humaidi, muridnya Imam Asy-Syafi'i. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, ma yuhtajju alaihim, yakni ahlal irja, bi ayatin ahajju min qaulihi ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, tidak ada ayat yang lebih kuat, lebih ampuh untuk membantah kelompok Murji'ah dibandingkan ayat
surat Al-Bayyinah ayat kelima, yang artinya tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan baginya agama dalam keadaan lurus bertauhid, meninggalkan syirik, dan mereka mendirikan salat, menunaikan zakat, dan itulah agama yang lurus. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu tentang akidah Imam Asy-Syafi'i tentang masalah definisi al-iman. Dan ini adalah ijma' Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya iman harus terangkai dari keyakinan, ucapan, dan apa? Amal perbuatan. Kemudian kalau tidak salah sudah kita sampaikan juga kelompok Murji'ah yang mereka menyimpang dalam masalah definisi iman dengan beberapa sektanya. Betul atau tidak? Ada berapa sekte di situ? Ada 4. Yang pertama, Jahmiyah. Apa keyakinan mereka tentang iman? Iman hanya apa? Ma'rifah, mengenal Allah. Yang kedua, kelompok Al-Karamiyah mengatakan iman hanyalah ucapan di lisan. Yang ketiga, Asy'ariyah mengatakan iman adalah membenarkan dengan hati. Dan yang keempat, Murji'atu al-fuqaha, yang intinya kelompok Murji'ah dengan berbagai sektenya tadi mengeluarkan amal dari al-iman. Itu intinya. Paham ya? Makanya mereka dinamakan kelompok Murji'ah. Dari kata-kata arja'a yurji'u irja'an murji'an. Al-irja' maknanya at-takhir, mengakhirkan atau mengeluarkan amal dari iman. Kata mereka, amal bukan bagian daripada apa? Al-iman. Itu inti daripada ajaran kelompok Murji'ah, mengeluarkan amalan dari definisi apa? Al-iman. Amalan bukan bagian daripada iman, itu kata mereka dengan berbagai jenisnya tadi itu. Ini diantara apa? Makna al-irja'. Nah, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ada ayat yang paling ampuh untuk membantah kelompok al-Murji'ah, yaitu surat Al-Bayyinah ayat kelima, yang di situ intinya ada kata-kata wa yuqimus shalah, bahwasanya agama yang itu adalah iman itu sendiri harus terangkai dari apa? Al-amal. Antum sholat itu amal atau keyakinan? Apa di batin saja sholat? Naudzubillah min dzalik. Ini intinya bahwasanya ketika Allah mengatakan liya'budullaha mukhlishina lahuddin, tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama. Agama itu terdiri daripada apa? Iqamis shalah, mendirikan apa? Salat. Salat terangkai dari apa? Ucapan dan perbuatan. Intinya amal bagian daripada al-iman. Dan sudah kita sampaikan definisi iman dengan 2 maknanya. Betul atau tidak? Makna yang pertama apa al-iman itu? Ad-din kulluh, agama Islam itu sendiri. Makanya di sini disampaikan ayat yang ada kata-kata mukhlishina lahuddin. Agama yang dimaksud di sini adalah al-iman. Dan iman itu dalam ayat ini harus dengan apa? Iqami as-salam, mendirikan salat, dan salat itu dengan amal perbuatan. Makanya Imam Al-Bukhari dalam akidah beliau yang dinukil oleh Imam Al-Lalikai dalam kitab Syarh Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, beliau mengatakan laqitu aktsar min alfi rajulin bil amsar minal ulama. Aku pernah bertemu, alias berguru kepada lebih dari 1000 ulama di seluruh penjuru negeri. Fama ra'aitu ahadan minhum yakhtalif fi annal imana qaulun wa amal. Dan aku tidak melihat seorang pun dari mereka berselisih
bahwasanya iman adalah ucapan dan perbuatan, kemudian beliau membawakan ayat ini. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din. Di situ intinya apa? Agama ad-din itu harus dengan wa yuqimus shalah, mendirikan salat, dan itu adalah amal perbuatan anggota badan. Dan ini juga sama dengan yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 143, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak menyia-nyiakan imannya kalian. Ulama tafsir sepakat mengatakan imanakum adalah apa? Salatakum. Allah enggak menyia-nyiakan salat kalian. Allah menamakan salat dengan apa? Imanakum. Maka ini juga sebagai dalil yang mirip dengan yang diucapkan Imam Syafi'i, yang terkuat juga dalam membantah kelompok Murji'ah bahwasanya amal itu bagian daripada apa? Al-iman. Paham? Baik. Jadi ini makna dari ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kita sedikit tambahkan penjelasan tentang apa saja kesesatan kelompok Murji'ah. Meskipun insya Allah sudah banyak kita sampaikan hal ini di kajian yang lain, sekedar murajaah saja. Kesesatan atau penyimpangan kelompok Murji'ah yang pertama tadi, mengeluarkan amal dari apa? Definisi al-iman. Yang kedua, mereka mengatakan iman tidak bertambah, tidak berkurang. Iman tidak bertambah, tidak berkurang. Yang ketiga mengatakan iman tidak bercabang. Insya Allah kalau antum disuruh bantah bisa ya? Hah? Coba tes ya. Bagaimana membantah poin yang ketiga tadi itu? Iman nggak bercabang. Hah? Iya, bantahnya diantaranya dengan apa? As-sunnah. Ya. Ini kalau salah satu kiat bantah ya kesesatan, bantah dengan qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Rasul jelas-jelas mengatakan al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Iman memiliki 70 lebih apa? Cabangnya. Kalau dikatakan tidak bercabang, jelas ini adalah ucapan yang batil. Yang keempat, mereka mengatakan maksiat tidak mempengaruhi keimanan. Maksiat tidak mempengaruhi keimanan. La yadurru mal imani dzambun. Sedangkan Ahlussunnah sepakat mengatakan al-iman yazidu bi ta'ah wa yanqus bil maksiyah. Kemudian yang berikutnya, kelompok Murji'ah mengatakan bahwasanya orang-orang yang beriman itu tidak berbeda tingkat keimanan mereka. Orang-orang yang beriman tidak berbeda tingkat keimanan mereka. Kalau Ahlussunnah mengatakan al-mu'minun yatafadhaluna fil iman wa fi aslil iman. Ahlussunnah mengatakan orang beriman berbeda-beda tingkat apa? Keimanannya, sebagaimana firman Allah, "Tsumma awrasnal kitaba alladziina shafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah." Kemudian kami wariskan kepada hamba-hamba kami Al-Quran, Alkitab. Di antara mereka, di antara orang beriman, ada yang mendolimi diri mereka. Ini yang paling rendah. Yang di atasnya muqtasidun, yang sedang-sedang. Melaksanakan yang wajib, meninggalkan yang haram, namun tidak melaksanakan yang mustahab. Ini masih apa? Kategori wali Allah. Dan yang paling tinggi, sabiqun bil khairat. Allah sendiri membagi tingkatan orang beriman menjadi apa? 3 tingkatan. Bahkan jangankan antara satu dengan yang lain.
si B dan si C. Dalam diri seseorang sendiri itu ada perbedaan iman dalam kondisi yang berbeda. Kadang imannya naik, kadang imannya turun. Maka sekali lagi sesat kelompok Murji'ah yang mengatakan al-mu'minun la yatafadhalun, orang mukmin kata mereka tidak bertingkat-tingkat keimanannya. Kemudian di antara kesesatan penyimpangan kelompok Murji'ah juga kata para ulama, mereka mengharamkan al-istisna fil iman. Mereka mengharamkan al-istisna fil iman. Nanti akan kita sampaikan apa itu istisna fil iman. Mereka mengharamkan al-istisna. Al-istisna dalam keimanan, atau mengharamkan mengatakan saya mukmin insya Allah. Insya Allah masih ingat antum pembahasan ini. Atau mengharamkan mengatakan saya mukmin insya Allah. Tidak boleh ada istilahnya embel-embelnya insya Allah. Ini namanya al-istisna fil iman. Al-istisna fil iman itu kata para ulama artinya ketika ada seseorang ditanya amu'min anta, apakah anta mukmin? Maka ulama salaf mengatakan ana mukmin insya Allah. Itu namanya al-istisna fil iman. Saya mukmin insya Allah. Atau ana mukmin arju, aku berharap saya mukmin. Ya, ini sekali lagi namanya al-istisna fil iman. Ciri kelompok Murji'ah kata para ulama salaf, mereka mengharamkan mengatakan saya mukmin insya Allah. Harus saya mukmin titik sudah. Kata seorang ulama salaf yang bernama Abdurrahman bin Mahdi, aslul irja tarkul istisna. Dasar ajaran kelompok Murji'ah, mereka meninggalkan al-istisna fil iman. Mereka mengatakan saya mukmin titik, nggak boleh pakai kata-kata insya Allah. Kata mereka karena tadi itu dari awal kesesatan mereka, iman itu nggak bercabang. Kata mereka iman nggak bertambah, nggak berkurang. Iman kata mereka satu kesatuan, utuh. Orang yang berbuat dosa pun nggak mempengaruhi keimanannya, utuh. Maka nggak usah mengatakan saya mukmin insya Allah. Paham ya? Harus yakin mukmin yang sempurna imannya. Bahkan mereka mengatakan pelaku dosa besar imannya kayak imannya Mikail, Jibril, Abu Bakar wa Umar. Ini sekali lagi yang dimaksud oleh para ulama kesesatan kelompok Murji'ah. Mereka mengharamkan al-istisna fil iman. Adapun Ahlussunnah mengatakan boleh, ya, Ahlussunnah pertengahan antara dua kelompok sesat. Ada kelompok Murji'ah yang mengharamkan, tidak boleh mengatakan saya mukmin insya Allah. Lawannya kelompok di antaranya Asy'ariyah mengatakan wajib mengatakan saya mukmin insya Allah. Bahkan lebih dari itu kata para ulama, bahkan bukan hanya masalah iman saja. Mereka kalau mengatakan misalnya ini gelas insya Allah, ini mikrofon insya Allah, ini tisu insya Allah. Ketika ditanya kok selalu pakai insya Allah, iya bisa jadi Allah rubah langsung menjadi ini misalnya dari emas jadi HP misalnya. Paham ya? Ini yang lebay semuanya. Paham? Ahlussunnah pertengahan. Ahlussunnah mengatakan boleh hukumnya, tidak haram, tidak wajib, namun dengan ada arahan. Boleh mengatakan saya mukmin insya Allah dilihat dari beberapa sisi. Yang pertama, yang dimaksud saya mukmin insya Allah di sini untuk menghindari mentazkiyah diri sendiri, mensucikan diri sendiri. Karena bagaimanapun kita tahu sendiri kita masih banyak kekurangan dalam masalah melaksanakan cabang keimanan. Cabang keimanan ada berapa tadi? 70 lebih. Kita hanya melaksanakan sebagian saja. Maka kita pakai kata-kata insya Allah karena kita tahu diri kita masih belum sempurna keimanannya. Maka pakai kata-kata insya Allah. Dari sisi cabang keimanan, iya kita mengatakan saya mukmin insya Allah.
Adapun dalam masalah pondasi iman tidak boleh mengatakan insya Allah saya mukmin, yaitu dalam masalah apa? Pondasi keimanan, maksudnya 6 rukun iman. Gak boleh pakai kata-kata apa? Insya Allah. Makanya Ahlussunnah mengatakan boleh-boleh saja mengatakan saya mukmin insya Allah, dilihat dari sisi tadi. Masalah kesempurnaan iman kita belum sempurna, kita pakai kata-kata insya Allah. Namun dalam masalah pondasi keimanan, saya mukmin titik. Dalam masalah apa? Pondasi keimanan. Paham enggak? Paham insya Allah ya? Baik. Ini masalah namanya al-istisna fil iman. Ahlussunnah mengatakan boleh, sedangkan Murji'ah mengatakan apa? Mengatakan apa Murji'ah? Haram mengatakan saya mukmin insyaallah. Kemudian di antara kesesatan kelompok Murji'ah juga, kata para ulama, mereka mengatakan kekafiran itu hanya pada al-juhud, kufur juhud, yaitu mengingkari, mendustakan dengan lisan, hati meyakini. Menyempitkan atau membatasi kekafiran hanya pada kufur al-juhud, yaitu mendustakan dengan lisan saja. Insya Allah sudah pernah kita sampaikan kekafiran besar ada berapa? Ada berapa? Ada 6. Ya, sudah kita sampaikan belum di sini? Kekafiran besar ada 6. Kufur takdzib, kufur an-nifaq, kufur al-juhud, kufur al-istikbar, kufur asyak, kufur al-irad. Sudah ada? Hah? Belum? Baik, apa tulis. Adapun Ahlussunnah meyakini kufur itu, ini maksudnya kufur besar. Kufur besar diantaranya ada 6. Kufur takdzib, kufur mendustakan dengan hati dan lisan, takdzib. Seperti orang-orang musyrikin jahiliyah mendustakan hari kiamat dengan hati mereka dan lisan mereka. Mendustakan kenabian Nabi Muhammad SAW. Mereka yukadzibun, mendustakan dengan lisan dan hati mereka. Yang kedua kufur juhud, jahada yajhadu juhudan, seperti Fir'aun yang mendustakan Nabi Musa, mendustakan, mengingkari Allah Subhanahu wa taala dengan lisannya meskipun hati meyakini. Wa jahadu biha wastaiqanatha anfusum dzulman wa 'udwa. Mereka Fir'aun dan para pengikutnya juhud, yaitu mendustakan dengan lisan, namun hati meyakini. Yang ketiga kufur nifak. Apa nifak? Mendustakan dengan hati, namun lisan apa? Pura-pura mengimani. Ya, sebagaimana kekufuran orang-orang al-munafiqin. Dan juga seperti kekafirannya orang-orang Syiah Rafidhah yang sudah kita sampaikan. Mereka punya akidah apa? Taqiyah. Ya, tadi kita sudah posting masalah apa? Ya, awas akidah Taqiyah Syiah Rafidhah. Yang sekarang lagi apa? Pansos istilahnya ya. Na'udzubillahi min dzalik, qatalahumullah. Itu kufur apa? Nifaq. Pura-pura membela kaum muslimin di Palestina, padahal sejarah telah membuktikan bagaimana kekejaman mereka terhadap Islam dan kaum muslimin. Yang keempat kufur al-istikbar, sombong, sebagaimana kekufurannya iblis, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Yang kelima kufur asyak, kufur ragu tentang apakah Islam satu-satunya agama yang hak atau yang lain juga hak dan seterusnya. Na'udzubillahi min dzalik. Kufur asyak, ragu. Dan yang keenam kufur al-i'rad, berpaling, tidak mau mempelajari tentang agama Allah sama sekali, tidak mau mengamalkan sama sekali.
ta'allumal Islam wal amal bihi nihaiyan, kata para ulama. Seperti yang dicantumkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah dalam pembatal keislaman yang ke-10, Al-I'rad. Jadi itu pembagian kufur besar oleh Ahlussunnah. Ada macam-macam, sedangkan Murji'ah hanya apa? Satu saja yang mereka ambil. Di antaranya kufur al-juhud. Baik. Itu ciri atau penyimpangan kelompok Murji'ah versi ulama salaf. Ya. Jadi kalau kita membahas kesesatan Murji'ah, kembali kepada penjelasan dari ulama salaf. Siapa Murji'ah itu? Hal ini ya dikarenakan sekarang muncul kelompok-kelompok yang asal tuduh Ahlussunnah dengan Murji'ah. Sebagaimana Ahlul Bid'ah kebiasaan mereka menuduh Ahlussunnah dengan tuduhan-tuduhan yang keji, yang dusta. Di antaranya seperti yang dikatakan oleh Imam Abu Hatim Ar-Razi dalam kitabnya, siapa yang tahu? Aslus Sunnah wa I'tiqaduddin, oleh Imam Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zu Ar-Razi. Imam Abu Hatim Ar-Razi mengatakan alamatu ahlil bid'ah al-waqi'atu fi ahlil athar. Ciri ahlil bid'ah, kelompok sesat, itu mencaci maki, menuduh ahli sunnah, terutama ulama ahli sunnah dengan tuduhan-tuduhan, dengan celaan-celaan yang dusta. Di antaranya ciri kelompok al-Jahmiyah, ya, alamatul Jahmiyah tasmiyatuhum ahlas sunnah musyabbiha. Di antara ciri kelompok Jahmiyah, mereka menggelari ahli sunnah dengan musyabbiha, menyerupakan Allah dengan apa? Makhluk. Hanya karena ahli sunnah mengatakan Allah misalnya punya sifat kedua tangan, sifat wajah, dituduh Jahmiyah bahwasanya ahli sunnah itu apa? Menyerupakan Allah dengan makhluk. Dan juga ini kaidah dari ulama salaf. Antum praktekkan ini. Kalau ada ya dai siapapun, ustadz siapapun yang mengatakan bahwasanya ahli sunnah atau kata Islam mereka Wahabi itu musyabbiha, karena Wahabi itu menetapkan sifat-sifat Allah seperti sifat tangan, sifat wajah. Kalau mereka mengatakan ini ciri musyabbiha, ini yang menuduh adalah siapa? Kelompok Jahmiyah, pengikut Jahmiyah, seperti kata Abu Hatim Ar-Razi dari ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau dengan istilah lain Mujassimah. Sama, yaitu tadi menuduh Ahlus Sunnah menyerupakan sifat Allah dengan sifat apa? Makhluk. Padahal sudah kita sampaikan siapa Mujassimah, musyabbiha menurut salaf. Ini sudah kita bahas pada kajian Al-Mukhtar fi Usuli Sunnah, setiap hari Kamis. Di situ ada pembahasan bab khusus tentang Al-Mujassimah musyabbiha oleh Imam Ibnu Al-Banna yang hidup di abad ke-5 Hijriah, jauh sebelum Wahabi, ya, jauh sebelum Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab, jauh sebelum Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan al-musyabbihatu wal mujassimah alladzina yaj'aluna sifatillah misla sifatil makhlukin. Ini definisi musyabbihah mujassimah versi ulama salaf, versi ulama ahli sunnah. Namanya musyabbihah itu kalau menjadikan sifat Allah sama dengan sifat makhluk. Kemudian Imam Ibnu Al-Banna menukil ucapan Imam Ahmad. Al-musyabbihatu taqul, kata Imam Ahmad, kelompok musyabbihah itu cirinya mengatakan yadun kayadi, tangan Allah sama dengan tanganku. Basarun kabasari, penglihatan Allah sama dengan penglihatanku. Ini baru namanya musyabbihah wahum kufar, mereka kafir. Paham ya? Cuma versi ahlul bid'ah sekarang beda. Ketika kita mengatakan Allah punya wajah, langsung dicap musyabbihah. Allah istiwa di atas arsy, dikatakan ini musyabbihah. Ini gagal pahamnya mereka. Paham ya? Jadi
Bedakan mana itu mujassimah musyabbihah versi ulama salaf, yaitu dengan tadi kalau ada yang mengatakan tangan Allah sama dengan tangan makhluk, ini yang dikatakan ulama salaf musyabbihah hukumnya kufur akbar. Seperti kata Imam Nu'aim bin Hamad, gurunya Imam Al-Bukhari, man syabbahallah bi syai'in min khalqi faqad kafar. Barang siapa menyerupakan Allah dengan makhluk, dia kafir. Kemudian beliau mengatakan apa yang disifatkan oleh Allah dan Rasulnya ini bukan kekafiran, bukan tasbih. Paham ya? Kelompok Jahmiyah sekarang, entah Jahmiyah yang tulen maupun yang setengah-setengah, ya, mereka mengatakan kelompok mujassimah adalah Wahabi. Bahkan beberapa hari yang lalu kita lewat juga potongan video yang mengatakan ya bahwasanya Wahabi itu mensifati Rabbnya dengan seorang anak muda. Ya, ini sekali lagi kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyakuluna illa kadibah. Kitab-kitab Ahlus Sunnah yang alhamdulillah sudah kita lewati semua, tidak ada ya yang mengatakan Allah itu diserupakan oleh ya Ahlus Sunnah atau kata mereka Wahabi seperti seorang pemuda. Paham ya? Ini sekali lagi kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Kalau mau dibahas lagi, ada sebuah riwayat ya tentang mimpinya Rasul. Memang ada yang mensahihkan, ada yang mendhaifkan hadis tersebut. Rasul mengatakan ra'aitu rabbi fi ahsani surah. Dalam riwayat sudah kita sampaikan pada kajian kitab Al-Ibana Sughra. Rasul bermimpi melihat Allah dalam keadaan yang paling indah. Ada riwayat mengatakan fi surati syabin. Ya. Maka dibahas oleh para ulama, enggak ada yang mengatakan Allah itu bentuknya seperti anak muda syab. Ya. Ini tuduhan dusta yang dilontarkan oleh oknum-oknum tersebut. Bahkan mengatakan ini sama dengan akidahnya Yahudi yang menggambarkan Tuhan mereka seperti orang tua yang berjenggot dan sebagainya. Kalau Wahabi menggambarkan dengan seorang pemuda. Naudzubillah min dzalik. Di kitab mana tidak ada. Ya, itu pun kalau dibahas lagi ada riwayat, itu riwayat sudah zaman Imam Ahmad sudah ada sebelum lahirnya Wahabi. Paham? Bahkan di antara yang mensahihkan Imam Ahmad. Namun kalau mau dibahas maknanya, Rasul bermimpi bertemu dengan Allah dalam bentuk seperti itu. Namanya mimpi tidak harus sama dengan hakikatnya. Sebagaimana kata para ulama, Nabi Yusuf pernah bermimpi melihat apa? Melihat apa? Bintang sujud kepada, apakah itu hakikatnya demikian? Tidak. Paham ya? Namanya mimpi, sekali lagi, tidak mesti apa? Seperti itu hakikat kenyataannya. Paham? Dan tidak ada satupun dari ulama Ahlussunnah yang mengatakan bahwasanya apa? Allah dalam bentuk seperti itu. Paham? Ya, dan sekali lagi itu ada hadisnya dan itu pun tidak dipahami ya tasbih sebagaimana yang dituduhkan oleh oknum-oknum ahlul bidah. Cuma intinya tadi, kalau ada orang yang mengatakan ya Ahlus Sunnah atau kata mereka Wahabi yang menetapkan sifat Allah dengan mujassimah musyabbihah, ini kata Imam Abu Hatim Ar-Razi ciri kelompok Al-Jahmiyah. Bahkan kalau mau diteruskan lagi, sebetulnya yang mirip dengan Yahudi kata Ibnu Qayyim yang mereka Yahudi diperintah mengatakan hita, mereka mengatakan hinta ditambahin nun. Allah mengatakan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, Allah mengatakan dia istiwa di atas aras. Kata kelompok ya tersebut Allah apa? Istawa, menambah apa? Ini kelakuannya mereka yang mirip dengan Yahudi. Paham? Nah. Taib ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, kembali kepada pembahasan Murji'ah. Di zaman salaf ya, itu sudah ada orang yang sembrono, yang sembarangan menuduh Murji'ah kepada ulama Ahlussunnah. Di antaranya Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala, seorang ulama tabi yang sudah masyhur bagaimana keilmuan beliau, bagaimana akidah beliau yang selamat dari kesesatan. Beliau pernah dites oleh seorang kelompok Khawarij yang bernama Syaiban bin Farukh. Kata Syaiban bin Farukh, ya,
ma ra'yuka fi man yazni wa yashrabul khamra? Bagaimana pendapat engkau, wahai Abdullah bin Mubarak, tentang orang yang berzina yang minum khamr? Kata Abdullah bin Mubarak, la ukhriju minal iman. Aku enggak mengeluarkannya dari keimanan. Kata Saiban bin Faruq, termasuk pengikut kelompok Khawarij, ala kibari sinnika sita murji'an. Apa karena engkau sudah tua engkau menjadi murji'ah? Ini sekali lagi ulama Ahlussunnah dari ulama salaf tabi'in dituduh murji'ah. Apalagi ya kita, apalagi yang di bawah mereka. Ini saja sekali lagi ulama tabi'in dituduh murji'ah. Maka Abdullah bin Mubarak membantah, al murji'atu la takbaluni. Kelompok murji'ah enggak mungkin menerima diriku. Ana akul al iman yazid wal murji'ah la taqulu dzalik. Aku mengatakan iman bisa bertambah, sedangkan murji'ah tidak mengatakan iman apa? Bertambah. Makanya jangan aneh kalau ada ulama-ulama Ahlussunnah sekarang juga dituduh murji'ah. Di antaranya Syekh Albani rahimahullah taala, yang hidup beliau ya dipenuhi dengan pembelaan terhadap sunnah Rasul dan pembelaan terhadap al-aqidah as-sahihah. Bahkan beliau ya di antara jasa beliau mentakhrij, artinya mengeluarkan kitab-kitab ulama salaf yang berkaitan dengan masalah iman secara khusus. Ya. Di rumah ada 2 kutub ya tipis. Ini kata para ulama, kitab-kitab pertama yang muncul dalam pembahasan masalah iman secara khusus. Judulnya juga Kitabul Iman, karangan Imam Ibn Abi Syaibah dan karangan Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam dengan takhrij Syekh Albani rahimahullah. Takhrij artinya beliau Syekh Albani menghukumi hadis-hadis di situ sahih atau tidak. Paham? Seandainya akidah Syekh Albani bukan akidah Salafi Ahlussunnah, nggak mungkin beliau apa? Istilahnya mengeluarkan, menerbitkan, mentakhrij kitab-kitab yang jelas-jelas membantah beliau kalau beliau murji'ah. Paham ya? Ini salah satu bukti beliau jauh dari apa? Murji'ah. Bahkan lebih dari itu. Syekh Albani rahimahullah punya syarah singkat terhadap Al-Aqidah Thahawiyah. Ya. Imam Thahawi kan tergelincir dalam masalah definisi iman. Beliau bantah bahwasanya iman harus dengan al-amal. Bahkan perselisihan antara Ahlussunnah dengan Murji'ah fuqaha itu perselisihan yang hakiki, yang betul-betul berselisih. Bukan sekadar apa? Majasi, kata beliau. Artinya beliau luar biasa dalam mendidik umat di atas akidah Ahlussunnah di antara masalah al-iman. Bahkan beliau juga membantah orang-orang yang sesat dalam masalah definisi al-iman. Itu masih dituduh apa? Murji'ah. Inilah dunia. Ya, banyak orang-orang yang apa? Naudzubillah min dalik, aneh bin nyeleneh. Maka sekali lagi tetap harus tegar di atas akidah salaf dan manhaj as-salaf. Demikian pula Syekh Albani rahimahullah dituduh murji'ah, di antara sebabnya karena beliau tidak mengkafirkan yang pertama pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Ya, ini kelakuan kelompok Khawarij sepanjang masa. Bahwasanya yang tidak mau mengkafirkan pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah dengan tuduhan apa? Murji'ah. Nah, sekali lagi ini tidak aneh kalau Abdullah bin Mubarak saja dituduh murji'ah, apalagi selain beliau. Demikian pula beliau dituduh murji'ah gara-gara beliau tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan apa? Salat. Padahal Imam Asy-Syafi'i ya sendiri beliau tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan apa? Salat, seperti yang dinukil oleh Imam As-Sabuni dalam kitab Aqidah Salaf wa Ashabul Hadis. Apakah Imam Syafi'i juga murji'ah gara-gara tidak mengkafirkan yang tidak salat? Naudzubillah min dzalik. Maka sekali lagi bedakan antara definisi murji'ah versi salaf dengan versi ahlul bidah yang mereka apa? Menuduh Ahlussunnah murji'ah. Paham? Kemudian para ulama-ulama salaf sudah memberikan kepada kita barometer siapa yang tidak bisa dikatakan murji'ah. Di antaranya Imam Al-Barbahari dalam kitab Syarh Sunnah. Imam Barbahari mengatakan, man qala annal imana qaulun wa amalun yazidu wa yanqus faqad kharaja minal irja' awali wa akhiri.
Kata Imam Al-Barbahari, barang siapa mengatakan iman adalah ucapan dan perbuatan, bisa bertambah, bisa berkurang, maka dia keluar dari ajaran Murji'ah dari awal sampai akhir. Paham? Maka terapkan ya kaidah ini kepada ulama-ulama tadi yang dituduh Murji'ah. Syekh Albani, apakah beliau mengatakan iman adalah ucapan perbuatan, bisa bertambah, bisa berkurang? Kalau iya, beliau jauh dari apa? Murji'ah dari awal sampai akhir. Demikian pula murid-murid beliau seperti Syekh Ali bin Hasan dan yang lain yang itu juga Murji'ah. Maka sekali lagi harus betul-betul kita pahami dengan baik dan benar siapa Murji'ah yang dimaksud oleh ulama salaf Ahlus Sunnah dengan yang versi Ahlul Bidah. Sama juga dengan pembahasan masalah musyabihah tadi. Siapa musyabihah versi salaf, dan ini yang hak, yang wajib untuk kita pahami, yang kita yakini. Sedangkan musyabihah versi Ahlul Bidah ini adalah ya sesat, menyesatkan. Paham tuh? Kurang berapa menit? Sudah. Insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan. Baik, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita tambahkan sedikit tentang masalah Murji'ah. Ulama sepakat tentunya Murji'ah dengan berbagai kesesatannya tadi ya, ini adalah mubtadi'atun dhullal. Sebagaimana kata Imam Abu Hatim dan Abu Zur Ar-Razian dalam kitab tadi Aslus Sunnah wa I'tiqaduddin, mereka berdua mengatakan al-murji'atu mubtadi'atun dhullalun. Kelompok Murji'ah adalah apa? Ya, ahli bid'ah dan sesat. Demikian pula Imam Az-Zuhri rahimahullah berkata, mabtudi'a fil islami bid'atan adarra ala ahliha minal murji'ah atau minal irja'. Tidak ada bid'ah yang di tengah-tengah kaum muslimin yang lebih berbahaya bagi mereka daripada Murji'ah. Ya, di antaranya karena mereka apa? Tadi mengeluarkan amal dari al-iman, sehingga manusia diajari untuk tidak beramal. Naudzubillahi min dzalik. Ya, cuma sekali lagi di sini tepatkan pada sasarannya, yaitu yang memiliki ciri-ciri tadi. Paham ya? Karena sekarang ini juga di akhir-akhir sekarang ini ya, di kala kondisi Palestina yang sedang berkecamuk, semoga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan orang-orang Yahudi dan Syiah Rafidhah, dan semoga Allah menolong kaum muslimin al-mustada'afin di sana. Nah, orang-orang yang enggak setuju dengan adanya ya perang di sana dituduh Murji'ah. Ya. Padahal para ulama, ya sudah kita sampaikan dari Syekh Albani, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, mereka semuanya tidak menyetujui adanya apa? Perang jihad di sana karena memang belum saatnya. Bukan menihilkan jihad secara apa? Mutlak. Ini semuanya dalam rangka mengikuti ajaran Rasul. Rasul ketika di kota Makkah, ketika belum memiliki kekuatan menghadapi kaum musyrikin jahiliyah, beliau tidak menguruskan pedang untuk perang. Apakah dituduh juga Murji'ah karena nggak mau perang? Naudzubillahi min dzalik. Ya. Sekali lagi ini tuduhan-tuduhan apa? Yang juga liar di tengah-tengah kita sekarang ini. Ya, bahwasanya ulama salaf, ulama Ahlus Sunnah ketika tidak mendukung hal tersebut bukan karena apa? Mereka tidak meyakini jihad bagian daripada, bukan. Namun apa? Karena tidak terpenuhi syarat jihad yang syar'i. Dan itu sekali lagi dalam rangka meneladani Rasul SAW. Rasul ketika di kota Mekah tidak punya kekuatan, mereka para sahabat tidak disyariatkan menghunuskan apa? Pedang. Kalau sekedar untuk membunuh satu dua atau memberikan rasa takut bisa saja, tapi pertimbangan maslahat dan mafsadahnya. Ini syarat apa? Jihad yang syar'i. Kalau ada kerusakan yang lebih besar daripada kemaslahatannya, maka ini bukan jihad yang syar'i. Satu orang musyrik dibunuh, namun mereka membalas 1000 dibunuh,
naudzubillah dari kaum muslimin. Ini menunjukkan apakah madaratannya lebih ini difatwakan oleh para ulama, bukan mereka menihilkan jihad secara mutlak, naudzubillah min dzalik. Ya, maka sekali lagi pahami siapa murji'ah yang betul-betul ahli bid'ah dengan yang dituduh murji'ah padahal jauh dari ajaran murji'ah, bahkan sebaliknya mereka di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam. Tapi ada pertanyaan, mohon nasihatnya untuk kami yang sudah lama ngaji namun bermudah-mudahan melakukan maksiat. Sebetulnya ini pembahasan kemarin, tafsir surat Al-Mutaffifin. Kita sampaikan pada kajian kemarin tentang bahaya pengaruh maksiat. Ini diantara yang insya Allah bisa meminimalisir atau menghentikan seorang talibul ilmi berbuat maksiat. Di antaranya ada yang hafal enggak? Kemarin kita sebutkan ada berapa itu? 10 ada? Ada insya Allah ya. Coba sebutkan 10. Nah, terhalangnya dari al-ilmu. Antum belajar, buka buku tiap hari, datang ke majelis, kalau antum berbuat maksiat, kayaknya nol hasilnya. Akan hilang ilmu yang antum pelajari, akan lupa semua yang dipelajari, enggak barokah. Naudzubillah min dzalik. Ya. Lebih parah dari itu, terkadang salah paham ketika disampaikan pelajaran. Ini karena maksiat. Ya. Kemudian juga pengaruhnya menutup hati sehingga tidak tahu mana hak, mana batil. Ini yang sangat amat berbahaya. Ditambah lagi dengan rezeki seret istilahnya. Demikian pula hati terasa liar, tidak merasa tenang meskipun punya HP baru, baju baru, mobil atau mungkin hal-hal yang luar biasa dari urusan dunia. Namun kalau maksiat masih ada dalam diri seorang hamba, maka hati terasa liar, tidak ada ketenangan dalam hati. Maka sekali lagi seorang muslim muslimah wajib menjauhkan diri dari segala hal-hal yang menjadikan hatinya tertutup dengan maksiat tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita petunjuk hidayah agar kita senantiasa taat kepadanya dan menjauhkan segala bentuk maksiat kepada Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.